Pernahkah Anda mendengar nasihat, jadilah diri sendiri di dunia kerja, lalu bingung apa artinya saat Anda sedang merasa tidak mood atau tertekan? Dan apa yang sebenarnya kita cari dari seorang profesional, seseorang yang selalu jujur dengan perasaannya saat itu, atau seseorang yang bisa kita andalkan untuk selalu menepati janjinya, apapun yang terjadi. Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Dalam beberapa sesi terakhir, kita telah menjelajahi pentingnya why sebagai kompas, kekuatan fokus pada audiens terkecil yang layak, dan keajaiban dari empati yang mendalam. Semua ini adalah fondasi untuk membangun koneksi yang tulus. Hari ini kita akan membahas pilar terakhir yang mengikat semuanya menjadi satu, kepercayaan. Dan untuk membangun kepercayaan, kita harus lulus dari sebuah ujian yang saya sebut ujian otentisitas. Otentisitas. Kata ini ada di mana-mana, menjadi sebuah lencana kehormatan di dunia personal branding dan kepemimpinan. Kita semua didorong untuk menjadi otentik. Jadilah dirimu sendiri, kata para motivator. Tunjukkan sisi rentanmu. Nasihat ini baik, tapi seringkali disalahpahami secara berbahaya di dunia profesional. Banyak yang mengartikan otentisitas sebagai bertindak sesuai dengan perasaan saya saat ini. Seorang manajer yang sedang stres mungkin akan membentak timnya dan kemudian berkata, "Maaf, saya hanya sedang menjadi diri saya yang otentik hari ini." Seorang kolega yang melewatkan deadline mungkin beralasan, "Saya sedang tidak merasa terinspirasi dan saya tidak mau memaksakan diri karena itu tidak otentik." Menjadi otentik tiba-tiba menjadi sebuah pembenaran untuk menjadi tidak profesional, tidak bisa diandalkan, dan bahkan egois. Pemikir brilian Seth Godin punya pandangan yang sangat tajam tentang ini. Ia mengatakan bahwa ide otentisitas yang didasarkan pada perasaan sesaat ini adalah sebuah kebohongan bagi seorang profesional. Coba bayangkan sejenak, apakah Anda mau dioperasi oleh seorang dokter bedah yang otentik, yang masuk ke ruang operasi dan berkata, "Selamat pagi tim, sejujurnya saya sedang merasa sedikit ceroboh hari ini. Mood saya sedang tidak bagus untuk melakukan jahitan yang presisi. Tapi hey, inilah saya yang otentik." Tentu saja tidak. Atau bagaimana dengan seorang pilot yang mengumumkan dari kokpit, "Para penumpang yang terhormat, saya sedang merasa sedikit ragu-ragu hari ini. Saya tidak yakin bisa mendaratkan pesawat ini dengan mulus, tapi saya hanya ingin bersikap otentik dengan Anda semua. Kita akan panik." Apa yang sebenarnya kita dambakan dari seorang dokter bedah, seorang pilot, seorang akuntan yang mengurus pajak kita, atau bahkan dari seorang rekan kerja? Jawabannya bukanlah otentisitas yang didasarkan pada mood. Yang kita dambakan adalah konsistensi. Konsistensi adalah janji seorang profesional, janji untuk muncul dan memberikan yang terbaik, bahkan di hari-hari ketika mereka tidak merasa ingin melakukannya. Janji untuk menepati komitmen, terlepas dari cuaca, berita utama, atau apa yang mereka makan untuk sarapan. Janji untuk menjadi bisa diandalkan. Ini bukanlah tentang menjadi palsu atau menjadi robot. Ini tentang memiliki disiplin. Disiplin untuk memisahkan perasaan pribadi kita dari tanggung jawab profesional kita. Ini adalah tindakan kemurahan hati yang luar biasa. Mengutamakan kebutuhan klien, pelanggan, dan tim di atas gejolak emosi kita sendiri. Jadi, apakah ini berarti otentisitas itu tidak penting? Tentu saja penting, tapi kita perlu mendefinisikannya kembali dengan cara yang lebih dewasa dan bermakna. Disinilah konsep The Golden Circle dari Simon Sinek memberikan pencerahan yang luar biasa. Menurut Sinek, otentisitas sejati terjadi ketika Golden Circle Anda berada dalam keseimbangan. Artinya, apa yang Anda lakukan, tindakan Anda, produk Anda, perkataan Anda adalah cerminan yang konsisten dari mengapa Anda melakukannya. Why, keyakinan Anda, tujuan Anda, nilai-nilai Anda. Otentisitas bukanlah tentang perasaan Anda. Otentisitas adalah tentang keselarasan antara keyakinan dan tindakan. Mari kita lakukan ujian otentisitas ini. Jika why sebuah perusahaan adalah untuk memberdayakan usaha kecil agar bisa bersaing dengan raksasa industri, maka how mereka mungkin adalah dengan menciptakan alat yang simple, terjangkau, dan mudah diakses. Dan what mereka adalah produk software akuntansi yang intuitif.
Perusahaan ini otentik ketika setiap tindakan yang mereka lakukan, setiap fitur yang mereka rilis, setiap interaksi layanan pelanggan, setiap kampanye marketing, secara konsisten membuktikan why tersebut. Tapi bayangkan jika perusahaan yang sama tiba-tiba merilis produk mewah yang sangat mahal dan rumit yang hanya bisa diakses oleh korporasi besar. Seketika itu juga kita akan merasa ada yang janggal. Tindakan mereka, what, tidak lagi selaras dengan keyakinan mereka, why. Mereka gagal dalam ujian otentisitas. Golden Circle mereka menjadi tidak seimbang. Contoh klasiknya adalah perbandingan antara Apple dan Dell di masa lalu saat mereka sama-sama mencoba masuk ke pasar pemutar musik MP3. Why dari Apple sangat jelas, menantang status quo dan berpikir berbeda. What mereka, yaitu iPod dan iTunes, adalah manifestasi sempurna dari keyakinan itu. Produk itu terasa otentik. Di sisi lain Dell, yang why-nya tidak pernah dikomunikasikan dengan jelas di luar menjual komputer secara efisien, juga merilis pemutar MP3. Produknya mungkin secara teknis bagus, tapi terasa tidak otentik. Rasanya seperti sebuah tindakan oportunistik untuk merebut pangsa pasar, bukan sebuah ekspresi dari sebuah keyakinan. Akibatnya, produk itu gagal total. Ujian ini juga berlaku untuk kita sebagai individu profesional. Jika why Anda adalah untuk membantu para pemimpin muda menemukan suara mereka, maka what Anda, cara Anda memberikan masukan, cara Anda memimpin rapat, konten yang Anda bagikan di LinkedIn harus secara konsisten mencerminkan keyakinan tersebut. Jika Anda mengatakan itu adalah why Anda, tapi dalam praktiknya Anda sering memotong pembicaraan orang lain atau meremehkan ide-ide junior, maka Anda tidak otentik. Ada jurang antara kata dan perbuatan Anda. Dan apa hasil akhir dari konsistensi yang disiplin ini? Apa hadiah dari lulus ujian otentisitas berulang kali? Jawabannya adalah harta yang paling berharga dalam bisnis dan kehidupan. Kepercayaan. Kepercayaan tidak dibangun dari satu tindakan heroik. Kepercayaan adalah perasaan yang muncul perlahan-lahan sebagai hasil dari menyaksikan konsistensi dari waktu ke waktu. Bayangkan kepercayaan itu seperti membangun sebuah dinding bata. Setiap tindakan yang konsisten, setiap janji yang ditepati adalah satu bata yang diletakkan dengan rapi dan lurus. Setiap tindakan yang tidak konsisten, setiap janji yang diingkari adalah satu bata yang diletakkan miring. Satu atau dua bata miring mungkin tidak akan meruntuhkan dinding itu, tapi jika terus berlanjut, seluruh struktur akan menjadi rapuh dan pada akhirnya akan runtuh. Ketika HR, headhunter, atau seorang CEO melihat profil Anda, mereka tidak hanya melihat jabatan terakhir Anda. Mereka sedang mencari pola. Mereka sedang melakukan ujian otentisitas versi mereka sendiri. Apakah ada cerita yang konsisten di balik perjalanan karir Anda? Apakah rekomendasi dari mantan atasan Anda selaras dengan apa yang Anda klaim tentang diri Anda? Apakah tindakan Anda dari waktu ke waktu membuktikan keyakinan yang Anda anut? Personal brand yang kuat bukanlah slogan yang cerdas atau foto profil yang bagus. Personal brand yang kuat adalah reputasi Anda akan konsistensi. Reputasi bahwa Anda adalah orang yang menepati janji. Reputasi bahwa apa yang Anda hasilkan adalah cerminan sejati dari mengapa Anda melakukannya. Jadi, mari kita tinggalkan definisi otentisitas yang kekanak-kanakan. Mari kita rangkul definisi yang lebih profesional. Otentisitas bukanlah tentang menjadi budak dari perasaan kita. Otentisitas adalah tentang menjadi tuan dari komitmen kita. Ini adalah janji untuk muncul, janji untuk peduli, janji untuk konsisten. Dan dari janji yang ditepati berulang kali inilah kepercayaan yang tak tergoyahkan akan lahir. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, let's exchange insights.